Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Atifa Ulkaromah, Hani Albiendiana, Elizabeth Dia Sukma Milenia, Alfiani Arba, Gita Sang Araras, dan Anissa Kusumaning Tias. Dalam video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai model lingkungan ekologi Provence-Banner yang terdiri dari lingkungan mesosistem, lingkungan ekosistem, lingkungan makrosistem, serta lingkungan kronosistem pada anak usia dini. Identitas anak. Pada observasi kali ini, kami melakukan observasi pada 3 anak usia dini, yaitu anak pertama berinisial A, berusia 4 tahun 6 bulan, keseharian diasuh oleh orang tua, nenek, dan tante, dan memiliki teman bermain anak seusia TK. Anak kedua berinisial M, berusia 4 tahun 6 bulan, keseharian diasuh oleh orang tua, kakek, nenek, dan tante, dan memiliki teman bermain anak seusia TK. Anak ketiga berinisial R, berusia 4 tahun 9 bulan, keseharian diasuh oleh nenek, dan memiliki teman bermain anak yang berusia lebih tua dari R, yaitu anak SD. Selanjutnya yaitu pengertian dari mesosistem. Mesosistem adalah hubungan yang dihasilkan dari hubungan antar lingkungan di mikrosistem. Jadi, lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga mempengaruhi perilaku anak. Untuk lingkungan mesosistem pada anak pertama yaitu sikap anak seperti pada anak usianya, karena anak bermain dengan teman sebaya. Anak sudah mencerminkan perilaku mandiri, akan tetapi dalam perilaku disiplin anak masih perlu diingatkan. Oleh karena itu, orang tua juga perlu membiasakan perilaku disiplin pada anak. Untuk anak kedua dalam lingkungan mesosistem, sikap anak yang kedua ini cenderung seperti anak-anak seusianya. Hal ini terjadi karena anak ini sering bermain dengan teman-teman yang memiliki usia sama seperti dengan dia. Nah, anak ini memiliki sikap yang cenderung tegas, disiplin, dan mandiri. Hal itu karena lingkungan keluarganya ini selalu menanamkan sikap disiplin, serta anak dibiasakan untuk selalu mandiri dan sebisa mungkin melakukan apa yang dia inginkan sendiri. Misalnya ketika ia merasa lapar, tanpa disuruh ataupun tanpa diambilkan oleh orang tuanya, ia dapat mengambil makanannya sendiri, seperti itu. Untuk anak ketiga, di sini sikap anak lebih dewasa daripada usia semestinya karena pengaruh antara hubungan lingkungan keluarga dan teman sebaya di mana mereka lebih dewasa. Jadi di sini anak berada di lingkungan yang kebanyakan orang dewasanya seperti itu. Lalu hubungan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarganya ini membuat anak memiliki karakter disiplin. Hal ini disebabkan karena adanya pembiasaan yang ditanamkan oleh orang tua dan juga guru di sekolah. Yang selanjutnya adalah pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan orang tua dan anak di rumah yang dapat mempengaruhi karakter dan emosional pada anak. Untuk anak pertama pada lingkungan ekosistem yaitu jika keinginan anak tidak segera dipenuhi, anak cenderung mudah marah karena anak belum bisa mengatur emosinya. Hal ini disebabkan karena anak sering diasuh oleh ibunya dan terlalu sering dimanja. Selanjutnya, anak kedua dalam lingkungan ekosistem. Anak ini belum bisa mengatur emosinya, dan anak cenderung mudah marah jika keinginannya tidak segera dituruti. Hal ini dapat disebabkan karena anak jarang bertemu dengan orang tuanya, dan anak cenderung selalu dimanja oleh kakek dan neneknya.
Selanjutnya yaitu anak ketiga di lingkungan ekosistem. Di sini anak menjadi seseorang yang mudah marah dan tidak sabar karena kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Hal ini disebabkan kedua orang tuanya memiliki jam kerja ketika anak ingin bermain. Jadi di sini orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam. Anak bertemu orang tuanya itu ketika orang tuanya hendak berangkat bekerja. Kalau misalnya pulang bekerja, anak terkadang sudah tidur, jadi kurangnya interaksi antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada makrosistem. Makrosistem sendiri merupakan hubungan yang dihasilkan dari lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu tradisi, ideologi, negara, pemerintah, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan nilai masyarakat secara umum di mana individu itu berada. Dapat dipahami juga bahwa makrosistem ini sebagai sistem yang mengelilingi mikrosistem, ekosistem, serta mesosistem. Nah, budaya yang ada pada makrosistem ini merujuk pada pola tingkah laku, kepercayaan, dan juga semua hasil dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Anak pertama sudah mampu mengaplikasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Namun dalam kesehariannya, anak lebih sering menggunakan bahasa Jawa karena ia tinggal di lingkungan yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa, sehingga tradisi bahasa Jawa mempengaruhi bahasa keseharian anak. Selain itu, anak menganut agama Islam karena semua anggota keluarganya beragama Islam. Jadi, secara turun-menurun, anak mewarisi keyakinan agama Islam tersebut. Selanjutnya untuk anak kedua dalam lingkungan makrosistem. Nah, anak ini itu sudah dapat menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Hal ini terjadi karena komunikasi yang sering dilakukan antara anak dan keluarganya itu menggunakan kedua bahasa tersebut, sehingga anak pun sudah fasih. Selanjutnya, anak ini menganut agama Kristen. Hal ini terjadi karena orang tua dan keluarga yang ada di sekitar rumah anak tersebut beragama Kristen, sehingga anak pun diajarkan agama tersebut. Nah, selanjutnya anak ini pun sudah terbiasa mengucapkan salam serta mengucapkan 3 kata ajaib seperti tolong ketika ia ingin meminta tolong kepada temannya, terima kasih ketika ia sudah menerima bantuan, serta maaf ketika ia melakukan kesalahan. Hal itu terjadi karena pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga di sekitar ia tinggal. Anak ketiga, anak sudah fasih berbahasa Jawa karena anak tumbuh dan berkembang di lingkungan orang-orang yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian. Jadi, tradisi bahasa Jawa sangat kental dan mempengaruhi bahasa keseharian anak. Selain itu, anak menganut agama Islam karena memiliki orang tua dan keluarga yang berkeyakinan Islam. Jadi, secara turun-menurun, anak mewarisi agama kedua orang tua atau tradisi orang tua, yaitu beragama Islam. Kronosistem. Kronosistem adalah hubungan yang melibatkan pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya untuk mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Misal, perkembangan teknologi atau gadget yang akan mempengaruhi perilaku anak, serta kondisi orang tua yang berpisah yang akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak ke depannya. Anak pertama sudah bisa mengoperasikan gadget, tetapi orang tua tidak terlalu sering membiasakan anak untuk memainkannya. Anak marah saat orang tua mengambil gadgetnya. Oleh karena itu, perhatian orang tua penting dalam hal mendampingi anak ketika sedang bermain gadget. Selanjutnya, anak kedua dalam lingkungan kronosistem. Anak sudah mampu mengoperasikan gadget, tetapi anak tidak dibiasakan untuk bermain gadget dan anak tidak bergantung dengan gadget.
Karena selama ini anak lebih senang untuk menonton televisi daripada bermain gadget. Anak ini juga dibiasakan oleh kakek nenek dan tantenya itu untuk menonton TV, jadi dia lebih cenderung senang menonton TV daripada bermain gadget. Anak ketiga, anak sudah mahir dalam mengoperasikan teknologi dan internet karena anak terbiasa untuk menggunakan gadget dalam waktu yang lama. Selain itu, anak kurang mendapat perhatian dari ibu karena ibu merupakan seorang wanita karir yang memiliki kesibukan di dunia pekerjaannya. Kesimpulannya, dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam lingkungan mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem, ketiga anak sudah berkembang sesuai harapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.